Selamat datang di video tutorial Siswa Niro. Kali ini teman-teman saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat transformasi dari kendaraan ke hewan robot gitu ya. Ini permintaan dari Adele ya. Oke, terima kasih. Jadi dia minta bahwa Bang bisa buatin motor animasi robot hewan, transformasi ke robot mecha misalkan seperti transform. Oke, jadi saya ngatur waktu dulu. Jadi saya lagi banyak kelas mengajar, jadi saya baru bisa jawab sekarang. Jadi saya menggunakan metode geometry node, bukan menggunakan bond, teman-teman ya. Jadi hasilnya nanti akan seperti ini ya. Jadi kalau di play seperti ini, dan nanti bisa balik lagi kemari. Kurang begitu ya. Jadi saya juga sudah sempat melihat channelnya Adele. Dia koleksi mengenai robot-robot evolution. Saya nggak tahu itu buatnya pakai apa ya. Saya lihat ada beberapa yang menggunakan AI kalau nggak salah ya. Oke, kalau begitu bagaimana cara kerjanya ketika kita membuat animasi perubahan motor robot menggunakan 3D Blender. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat evolution robot ya. Jadi ini video ini saya buat karena permintaan dari si Adele ya. Bang bisa buat tutor anime robot hewan gitu ya, kayak transformer, serial transformer. Jadi perubahan dari robot mungkin dari hewan ke mobil atau motor ke mobil ya. Itu kurang lebih kayak gitulah perubahannya. Jadi teman-teman, saya juga sempat ngeliat di YouTube-nya Adele, itu dia koleksinya mengenai evolutionnya. Saya nggak tahu dia buatnya pakai apa, tapi sedikit ada. Kalau salah tolong dikoreksi ya. Jadi ada sedikit kayak AI dia menggunakannya. Oke, bagaimana ketika kita menggunakan Blender? Jadi tahapan pertama teman-teman harus mencari kira-kira modelnya seperti apa. Dan saya sudah siapkan ini kredit dari SketchUp ya. .com. Nanti saya ambil dari by Arval sama by Jestroy ya. Ini ada dua. Jadi yang model motornya sama model kudanya teman-teman ya. Di sini saya kasih tahu. Ini nanti saya taruh di deskripsi ya sekalian. Ini saya tampilin supaya menghormati pembuatnya ya, sebagai penghargaan. Ini saya copy aja. Jadi langkah pertama teman harus masuk ke sini dulu, ke HTTP untuk yang SketchUp, boleh di copy nanti ya. Kemudian teman boleh ke sini, langsung di sini aja dibuka, di paste, nanti kalian masuk ke sini ya. Oke, setelah sampai di sini nanti teman-teman boleh di searching berdasarkan nama tadi boleh, atau teman-teman menggunakan linknya ada di sini, boleh digunakan. Ini untuk motornya ya, langsung aja di paste juga boleh, itu nggak apa-apa, langsung aja ke motornya gitu ya. Dan bagi teman-teman nanti yang menggunakan jangan lupa teman-teman nanti dipastikan teman-teman untuk memberi penghargaan buat mereka ya, following dan sebagainya ya. Nanti saya coba link di sini. Jadi ini motor sudah ada, saya hanya pakai modelnya doang. Ini untuk edukasi ya, untuk pendidikan, untuk pembelajaran. Saya tidak membuat proyek untuk bikin apa gitu, enggak, tapi untuk pembelajaran. Oke, nah sekarang setelah sampai di sini, lalu bagaimana cara downloadnya? Ini juga berlaku teman-teman untuk yang ini ya, yang unicorn. Terima kasih untuk by Anwal dan by Jestroy ya. Ini filenya sudah di sini. Jadi saya ambil yang biasanya itu ada pilihannya teman-teman ketika kita menggunakan New SketchUp. Ada yang bayar, ada enggak. Biasanya kalau yang nggak bayar itu ada tanda download kayak gini gitu ya, kurang lebih. Nah saya pakai dua teman-teman ya. Jadi ada si siapa namanya, si kuda, wah keren banget ya. Terus sama si ini motor nih, gimana cara transformasinya gitu ya. Oke, langkah pertama teman pastikan di download dulu ya, klik modelnya, download 3D model. Nanti teman-teman ambil yang bagian yang ini, GLB. GLB ya, maaf, GLB. Nanti yang setelah di download yang 4K atau 1K juga boleh, nggak apa-apa. Terus kemudian nanti teman-teman akan hasilnya seperti ini. Nah ketika teman-teman sudah mendownload, nanti dia ada file bentuknya kayak gini teman-teman. Ini dia, SP Hyperspot GLB. Nah ini bukan berbentuk 3D Blender, tapi berbentuk filenya seperti ini, GLB ya. Karena pertanyaannya bagaimana cara menerapkannya ke Blender teman-teman. Langkah pertama teman dipastikan dibuka dulu, dicoba untuk dihapus. Terus kemudian teman-teman dipastikan
Saya membutuhkan dummy ya teman-teman, anti dummy. Ini anti dummy artinya kotak sebesar ini standarnya dia ya. Kotak ini boleh digeser ke atas, maaf. Jadi boleh digeser ke atas sini. Jadi nanti kita akan membuat model ini ada di dalamnya kurang lebih. Nah, empty ini untuk apa sih? Empty ini nanti untuk transisi perubahan. Transisi perubahannya dia yang mengontrol dia teman-teman ya. Oke, ini lightingnya saya hapus dulu, mungkin mengganggu. Terus kemudian saya pakai empty. Nah, empty-nya ini biarkan saja dulu. Terus kemudian saya coba untuk ambil model. Manggil modelnya bagaimana? Saya ke file, import GLB. Ini GLB ya, ada guild, ada GLB. Nah, teman-teman diarahkan di mana teman simpan ya. Oke, nanti kalau teman-teman sudah dibuka, nanti akan seperti ini tampilannya, Steampunk Unicorn. Jadi saya kepengen pakai yang pertama dulu, Spy Hypersport, lalu diimport saja. Nah, setelah diimport dipastikan nanti ukurannya teman-teman boleh dikecilkan dulu atau dibesarkan sesuai kebutuhan ya. Jadi ini saya buat seperti ini. Ini langkah pertama, teman-teman harus mencoba untuk memecahkan dulu ya, dipecah karena rangkanya menjadi satu teman-teman, ini rangkanya menjadi satu ya. Jadi kalau saya klik di sini nanti teksturnya sudah ada. Nah, itu dia. Nah, teman-teman kalau ingin memecah begini cara ntar ya. Jadi teman-teman klik di sini, kemudian kita bikin satu folder, new collection. Saya klik new collection, terus kemudian ini boleh, saya dulu lagi, boleh di select klik kanan, boleh select objeknya ya, select aja, atau di blok langsung juga boleh, nggak apa-apa, silakan. Jadi gini teman-teman, untuk empty-nya saya sembunyikan dulu ya. Jadi ini saya blok dulu semuanya, terus kemudian teman-teman boleh tekan M, itu juga sama aja, ini collection, dan kasih nama misalkan motor gitu ya, motor. Nah, oke, langsung klik aja. Nah, dia akan masuk ke bagian folder motor. Kalau sudah, baru saya matikan lagi untuk si empty berdirikan. Nanti kalau teman-teman kepengen mau dikecilin langsung boleh ya. Jadi di sini boleh tekan ke arah X lalu dikecilkan seperti ini. Oke. Pak, mungkin ada pertanyaan, Pak, ini apakah besarnya harus di dalam empty? Ya, sesuai kebutuhan. Kalau empty-nya lebih kecil, kecil lagi. Intinya di dalam empty aja ya. Ini area untuk transisi yang ini empty-nya ya. Area transisi. Jadi saya posisi di sini posisinya. Terus kemudian teman-teman ambil lagi untuk yang satu lagi, yaitu yang kudanya ya. Saya klik lagi, terus ambil kudanya, lalu import. Dan ini udah masuk, kudanya besar juga, lalu boleh dikecilkan agak di sini. Ini boleh ya teman-teman ya, posisinya ada di sini. Kira-kira di sini lah, atau di sini di depannya, boleh. Oke, di sini boleh. Jadi itu aja. Dan benar tepat-tepat, intinya kalau dari depan dia tepat di tengah-tengah ya, intinya kayak gitu, tidak ada perubahan. Jadi di sini nanti si kudanya saya tekan M lagi untuk membuat collection. Mungkin saya ketik kuda, gitu ya, enter, lalu oke. Oke, jadi saya sudah punya ya, teman-teman, ada namanya motor dan kuda. Empty-nya mungkin saya sembunyikan dulu, karena dibuat patokan bahwa dia tetap di dalam si empty-nya gitu ya. Empty boleh macam-macam, ada yang bentuk kotak, ada yang bentuk cuman hanya plus doang, itu bebas. Ini versi saya teman-teman. Kadang-kadang ada orang yang pakai mungkin hanya empty, bisa diambil dari sini ya, dari empty pakai yang namanya cube ya. Boleh pakai yang line axis boleh, arrow boleh, terserah. Kalau saya lebih pakai scope cube aja, lebih bagi saya aman. Tiap orang beda-beda ya teman. Oke, setelah sampai di sini teman-teman pastikan dibuka di bagian motornya. Ini mungkin kudanya saya tutup dulu motornya. Jadi saya akan mencoba untuk memisahkan dulu teman-teman, khusus si motornya ya. Bagaimana caranya untuk misalkan motornya gini teman-teman. Jadi kalau kita buka lagi itu sebenarnya banyak banget. Ini ada ratusan ya, ada ratusan. Nah, teman-teman nggak usah khawatir, ini boleh digeser. Jadi ini ada sampai saat ini kondisi awal 2 sampai 25 ya. Ini cara mecahnya. Kalau saya file udah pecahnya sudah ada. Saya ngasih tahu cara pecahnya. Ini boleh dihapus. Ini diklik di sini lalu tekan delete aja, dihapus. Nah, seperti ini teman-teman. Loh, kok hilang Pak? Sebenarnya nggak hilang, dia gede. Nah, motor gede banget tuh gitu ya. Motor gede banget ya. Oke, baru saya seleksi lagi sampai ke bawah. Oke, terus kemudian teman-teman tinggal diputar dulu ya, diputar kira-kira 9, diputar pakai rotasi, tekan 90 enter ya. Dan teman-teman boleh aktifkan empty-nya atau dikecilkan lagi. Dia sangat kecil ya teman, nah, sangat kecil banget gitu ya.
hati-hati, kecil lagi sampai di sini. Kayak gitu ya teman. Oke, kalau teman-teman bingung boleh dihidupkan kuda boleh dihidupkan di bagian kudanya. Kira-kira besarnya seberapa yang dibutuhkan? Apakah segini? Ya, bebas. Ini kira-kira aja ya teman-teman ya, tidak harus sesuai dengan saya. Oke. Terus kemudian setelah sampai di sini cek lagi, oh udah benar, udah aman. Oke, berarti motor saat ini sudah diperkecilkan sesuai kebutuhan. Oke, sekarang kudanya saya coba untuk sembunyikan lagi. Dan teman-teman dipastikan saat ini sudah ada 24 ini ya, 24 kalau dilihat ini ada 24. Dari sini teman-teman kalau kita buka itu sebenarnya kita ngeliat dulu ini belum dipecah teman-teman. Jadi gimana belum dipecah, maksudnya gini. Kalau saya klik di sini di bodinya ya kan, dia menyatu pada apa sih, kayak ini ya, apa namanya, standarnya. Ini juga sama. Oke, ini juga sama di bagian bawahnya tuh, menyatu semua ya. Jadi ini sebenarnya ada dua objek gitu ya, ada dua objek gitu. Karena sekarang bagaimana caranya supaya bisa dipecah semuanya gitu ya teman-teman. Jadi teman dicek lagi satu persatu apakah ini gearnya juga sama tuh, dipecah lagi ya, dipecah semua gitu ya. Teman diklik aja semuanya sekaligus ya, di blok semua. Lalu teman-teman boleh coba untuk masuk ke bagian yang namanya contohnya satu aja nih, object mode ya, object mode misalkan ban. Oke, terus atau gear gitu ya. Klik di sini. Contohnya ini. Lalu teman-teman ke edit mode gitu ya. Setelah edit mode, lalu teman-teman tekan P di keyboard. Nanti baru by lost pad. Ya, by lost pad. Jadi dia berdiri sendiri. Jadi banyak. Banyak banget. Iya, banyak banget ini teman-teman. Itu semuanya kita lakukan sama-sama. Kamu lakukan ini caranya ya, cara semuanya. Jadi satu-satu Pak. Iya, kalau bisa. Kalau ban mungkin aman. Tapi kalau kayak gini kan ada dua nih. Yang ada dua grup. Ketika digeser itu nanti dia ada dua. Oke. Jadi teman-teman pastikan object mode dulu. Aktifkan di sini, lalu ke edit mode atau digeser dulu biar tahu yang ternyata dua. Baru teman-teman tinggal di edit mode lagi, baru di P lost part. Jadi terpisah benar-benar sendiri. Banyak banget dong. Iya, betul. Memang banyak banget ya. Oke. Jadi teman-teman harus memang bersabar untuk melakukan proses pemecahannya. Ini banyak banget teman-teman. Loh, kalau nggak mau digituin gimana ya? Nggak apa-apa. Kalau memang konsentrasinya hanya di area tertentu nggak apa-apa gitu ya. Silakan. Oke, jadi langkah pertama dipastikan teman sudah dipecah semua sampai habis, karena kan ada perintil-perintil lainnya dan sebagainya kan. Banyak banget ya Pak gitu ya. Oke. Setelah itu nanti teman juga melakukan untuk bagian yang unicorn gitu teman-teman ya. Tapi untuk kalau kita perhatikan teman-teman di bagian bodinya nih, ini saya jelasin secara detail ya. Tapi nanti saya percepat bagian aja ya. Dari sini kalau teman tekan skala, itu pengecilannya di ujung sini tuh, di ujung bawah koordinatnya. Nah, saran saya nanti teman-teman kalau sudah selesai semua, tinggal di select ya, motornya di select gitu ya, atau klik kanan select object. Nah, motor kena semua, baru teman-teman boleh kesini ya, ke object set origin to geometry ya. Jadi artinya sumbu putarnya itu akan ke masing-masing objek. Nah, kita coba ya. Ini saya undo lagi sebentar. Saya undo ya. Kalau sebelum di origin to geometry, ketika klik di sini lalu saya tekan skala, dia mau biasanya dia mengumpet pengecilnya ke ujung bawah. Tapi ini udah di tengah semua teman-teman, udah aman ya. Tadi awalnya di tengah ya. Awal di tengah artinya awalnya tuh di sini semua ngumpet, sekarang udah nggak ada. Jadi ketika teman-teman diseleksi semua atau teman-teman klik kanan di sini pilihnya select object, kemudian teman-teman langsung ditesnya dengan cara individual origin, baru saya ditekan skala. Nah, berarti sekarang pengecilnya sudah sesuai dengan kebutuhan. Itu ya langkah pertama ya. Oke, setelah sampai di sini ini perubahannya seperti itu teman-teman ya, perubahannya. Oke, motor sudah selesai ya. Jadi itu bisa semua, banyak part-partnya banyak. Nah, untuk yang kuda juga sama teman-teman. Untuk yang kuda juga sama. Jadi dibuka kudanya, di matanya dibuka. Kemudian setelah sampai di sini, teman buka lagi, banyak banget.
Oke, dia ya. Jadi karena saya ambil grid dari GLB ya. Dan ini boleh dihapus. Oke, dihapus, hapus, delete. Gitu ya, delete. Nah, setelah delete baru teman-teman tinggal dicoba. Ini ada Lambert, ada Black, ada Brown, Gold, ada Silver O dan D. Masing-masing semuanya dipecah ya. Ini kok nggak ada Pak di sini? Ya dikarenakan besar, gede banget ya. Ya teman dikecil, di select dulu semuanya atau klik kanan select objek, kemudian teman kecilkan ya sesuai kebutuhan. Kecil lagi, oke. Terus kecil lagi. Nanti berdasarkan besarnya motor yang dibutuhkan. Motornya boleh dihidupin biar buat patokan berbesarannya seperti ini kira-kira ceritanya. Ya misalkan gini dah. Ini udah pas kira-kira gitu. Terus kemudian teman-teman matikan motornya lagi, bunyikan maksudnya. Kalau kita perhatikan untuk si kuda juga sama nih diaktifkan. Oh ternyata banyak banget ya, terlalu banyak banget. Jadi ini dipecah lagi teman-teman. Cara kayak tadi ya. Jadi ingetin aja ada Lambert dulu. Pertama Lambert dulu ya. Itu baru Black. Ikutin saya. Oke dari sini lalu ke edit mode. Kemudian nanti setelah edit mode boleh untuk ditekan P. Kemudian by select part. Dah selesai. Dah. Dan selanjutnya yang bawahnya geser ke bawah lagi. Sorry. Oke, lakukan yang ini sekarang ya. Oke, gitu aja. Oke, klik setelah sini baru edit mode lagi. Oke, objek mode dulu. Baru di sini baru edit mode lagi. Baru tekan P, baru by last part. Nah, terus sampai ke bawah. Gitu ya. Sekarang yang brown, tadi black sudah. Oke. Sekarang yang ini. Oke. Saya edit mode lagi. Objek mode dulu ya. Oke, sekarang aktifkan brown. Oke, terus kemudian edit mode, tekan P, balas. Dipisah lagi ya. Kalau udah objek mode lagi. Dah. Sorry. Ini ada password. Oke, klik di sini, lakukan dengan cara sama dan seterusnya sampai selesai ya teman-teman ya. Jadi di sini edit mode, oke, P, balas. Ini agak lama di sini di gold. Nah, oke, tidak apa-apa, pelan-pelan aja. Oke, dan seterusnya sampai di sini. Oke, wah ribet banget ya Pak. Memang persyaratannya dia harus satu-satu karena kan perubahannya kan setiap item-item tuh ya. Oke, saya geser ke bawah. Sekarang saya geser paling bawah itu yang D terakhir. Oke, edit mode. Terus kemudian P lagi. By part. Balas by part dah. Oke ya. Ini semua sudah dapat teman-teman, udah ada ke bawah. Boleh teman-teman klik kanan. Kalau klik kanan select objek, terkadang ada yang tidak kena. Terkadang tidak ada yang tidak kena ya. Saya geser ke bawah deh. Takutnya ada yang tidak kena, saya geser. Saya geser terus. Oh aman. Aman. Kalau udah baru teman-teman kemari ya ke objek mode dulu, lalu segera ke objek set origin to geometry. Jadi artinya semua koordinatnya benar-benar di tengah. Nah dia akan punya titik masing-masing. Cara ngetesnya kayak tadi ya teman. Cara ngetesnya kayak tadi. Teman boleh coba di bagian individu origin, lalu tekan A, kecilin. Nah ini teman ternyata ada yang ketinggalan nih teman. Nah ada yang ketinggalan ya. Oke. Oh tidak, aman. Semuanya hilang ya. Berarti aman ya. Oke. Udah aman, berarti bisa aman. Oke. Nah, setelah sampai di sini, langkah berikutnya kita akan bermain node, teman-teman ya. Kita akan bermain node ya. Jadi langkah pertama bagaimana cara bermain node-nya. Ini LMT-nya mau saya taruh luar aja. Oke, langkah pertama nih boleh dimatikan dulu di bagian mungkin kudanya. Tapi saya cek lagi, dipastikan posisinya seperti ini dan tepat di dalamnya. Oke, terus kemudian jumlahnya itu nggak apa-apa ya, banyakan kuda sama ya. Kalau kuda cuma 7 ya, 7K. Banyak banget ini, lebih banyak ya. Kalau motor cuma 526. Elemen 7K 7000. Buset, banyak banget ya. Oke, setelah sampai di sini teman-teman, kudanya saya matikan dulu, tik gitu ya. Saya matikan. Oke, saya matikan. Saya konsentrasi di empty ya, di empty-nya. Ini sudah saya siapkan. Oke, empty-nya saya coba untuk tidak saya seleksi. Nah, ketika kita bermain yang namanya node, kita bisa langsung ke sini boleh ke yang saya scroll geometry node boleh ya kan,
atau teman-teman menciptakan sendiri. Nah, saya mau ciptain sendiri, teman-teman. Klik di sini, pilihnya area, kemudian saya pilih vertical split. Oke. Terus kemudian di sini saya ganti menjadi geometry node. Oke ya, saya geser. Ini saya geser, saya kecilkan lagi. Jadi konsentrasi di sini aja ya. Ini sudah berhasil. Nah, setelah sampai di sini, teman-teman, sekarang kita akan coba untuk menggunakan node. Jadi teman-teman harus menciptakan elemen plan sebagai dasar node-nya ya, dengan cara ke add mesh plan. Oke, mungkin kalau ini mengganggu saya matikan aja untuk empty-nya. Empty-nya nanti saya untuk menggunakan node-nya sebagai acuan nanti transisinya, efeknya terjadi di mana. Jadi supaya kita bisa manggil motor dan kudanya, kita harus menggunakan mesh plan. Nah, di mesh plan ini sebenarnya ukurannya sama dengan kayak standarnya cube ya, cube untuk yang empty. Jadi saya tidak dirubah sama sekali, tetap normal. Terkadang ada yang ngerubah-ngerubah, ya silakan boleh, tapi kalau saya tidak ngerubah, empty-nya saya sembunyikan. Dan saat ini teman-teman setelah sampai di sini, bedanya apa sih Pak antara tidak menggunakan plan sama tidak menggunakan plan? Kalau kita tidak menggunakan plan, teman-teman, kalau saya hapus ya, dia empty-nya tidak hidup di sini di atasnya ya. Jadi saya harus ke add mesh plan dan baru hidup. Baru setelah itu baru saya klik ini. Nah, ini setelah klik di sini, sekarang nodenya sudah hidup. Jadi ya, itu dia. Langkah pertama yang harus kalian adalah kalian perhatikan di sini ada grup input. Jadi ini adalah data yang nanti kita akan panggil, baik itu kuda atau motor akan di sini. Sedangkan hasil outputnya ketika nanti hasil render, kurang lebih gitu ya. Nah, langkah pertama saya harus membuat simulasi buat transisi untuk si motor dulu ya. Bagaimana caranya? Saya klik motornya, saya tarik kemari langsung saja. Oke, tempel, dan ini boleh dihapus teman-teman. Kemudian setelah sampai di sini baru teman tinggal ditarik kemari, collection info saya tarik kemari. Kemudian saya membutuhkan, nah pada saat ditarik teman-teman, dia memanggil fungsi ini. Jadi dia kayak menampilkan ya, menampilkan. Nah, motornya baru kelihatan. Nah, motor ini tetap masih di dalam empty. Masih tetap di dalam empty ya. Empty itu artinya box atau dummy kosong ya. Yang tahu kita sama Tuhan doang. Nanti di render nggak kelihatan ya. Oke, setelah sampai di sini baru teman-teman boleh menambahkan namanya instance scale. Saya klik di sini shift A ya. Shift A, search, ada namanya instance scale atau scale instant juga boleh. Scaling instant. Oke. Ini ada dua teman beda ya. Ada kadang-kadang sering ketukar ada instant scale, ada scale instant. Kalau instant scale kecil, kalau scale instant gede. Nah, pilih yang ini ya. Jadi tempel di sini aja, dan teman-teman boleh mengecek. Di sini kadang-kadang ada yang lupa mengecek teman-teman. Maksudnya bagaimana? Jadi ketika saya blok XYZ ini, ketika saya kecilkan, kok kecilnya begitu ya? Oke, ini saya kembalikan. Jadi supaya mengecilkan berdasarkan setiap elemen, teman-teman harus klik di sini sparte, jadi pecahan silinder-silinder-silidernya. Baru teman tinggal di blok aja lalu dikecilkan. Nah, sekarang udah mengecil ya, seperti itu ya. Nah, itu ya. Oke, udah mengecil berdasarkan lokasi dan objek-objeknya. Oke, kurang lebih kayak gitu ya. Oke, sebenarnya nih yang tengah ini nih bisa dirapin lagi, ya. Oke, saya kembali lagi ke nol. Terus kemudian saya mencoba menambahkan yang namanya mix ya. Mix untuk apa sih? Jadi kita harus ada vektor untuk mengontrol teman-teman. Jadi ada parameter untuk mengontrol scaling ini. Kalau XY2 ini kan terpisah nih. Bagaimana kalau dikontrol dengan satu kendali aja gitu ya? Saya klik shift A, lalu search, kemudian saya pilih mix color. Iya, mix ada dua, hati-hati. Ada mix yang ini dia. Ini beda ya teman-teman ya. Kita ambil yang ada kotak ini nih. Nah, oke, ini beda, ini tidak perlu. Oke, saya pakai ini, lalu nih boleh ditarik ke bagian scaling, dan ini boleh dikasih warna hitam. Hitam itu artinya nanti menghilangkan. Nah, ini putihin tajam aja. Oke, supaya nanti kelihatan lebih. Nanti untuk mengontrol untuk satu kendali perintah ini di sini vektornya ini. Nah, kondisikan vektor ini harus full. Nah, itu doang teman-teman perintahnya. Untuk di awal masih panjang ini perintahnya. Oke, teman-teman, sekali lagi seperti itu. Setelah itu baru nanti dua perintah ini antara mix dan scale itu saya grup ya. Saya grup. Jadi ciri-ciri ada grupnya tuh di sini di pojok kanan, di entah di collection info,
di mix atau di scale instan itu nanti biasanya ada kayak tanda 2. Nah kayak gini, tanda kayak gini. Nah ini artinya dari grup. Ini saya blok dulu antara mix dan scale instan. Oke. Kemudian saya coba untuk Ctrl G, grup. Nah setelah di Ctrl G, sekarang perintah yang ini udah berubah. Nih perintah ini udah berubah. Ya, perintah ini udah berubah. Oke. Ini udah di grup teman-teman, udah masuk grup ya. Jadi ketika nanti mau kembali keluar bisa. Dan saat ini udah digabung teman-teman, ini dia. Nah ini saya coba kendalikan dulu. Ini saya coba tempel ini vektor, dan ini di bawahnya saya kasih scaling. Klik di sini, lalu saya tekan N, lalu saya tambahkan input ya. Input di sini pakai vektor. Oke, terus kemudian ini boleh diganti nama ya. Ini mungkin skala aja. Oke. Nah, kita aja lalu saya tutup ya. Nah ini ada skala, ada instance, ada vektor, dan skala ini saya tarik ke B. Nah ya, gitu ya. Jadi prinsip dasarnya tampilnya kayak gini tampilannya. Skala mengendalikan skalanya, nanti kalau vektor ini untuk mengendalikan parameternya. Jadi skala ini mempengaruhi dari antara terang dan gelap, gitu ya. Oke, setelah sampai di sini boleh teman-teman klik tombol yang ada di sini. Ini untuk apa sih? Ini undo. Jadi artinya kalau saya mau keluar dari grup, klik aja nih, tik. Nah sekarang udah keluar. Nah ciri-ciri yang tadi di tengah-tengah di grup tuh udah kayak gini nih. Jadi kalau teman-teman pengen masuk lagi ke ruang ini pecahan dia, klik aja di sini. Klik di sini. Nah, nanti baru pecahannya kayak gini. Kalau ngendalin, kalau misalkan mau kembali keluar, klik di sini. Nah, itu dia. Jadi sekarang sudah selesai. Ini untuk khusus si mobilnya vektor bisa dikontrol di sini ya. Oke, terus kemudian teman-teman boleh mencoba untuk mengontrol ini duplikat dulu deh. Karena ini kan baru si motor ya. Sekarang saya mencoba untuk duplikat, shift D, saya tarik ke bawah. Oke, sebentar. Nah, saya kepengen yang ini bukan motor, tapi ini yang kuda. Nah, yang kudanya ya. Dan sekarang saya coba untuk panggil kuda, saya tes dulu. Nih untuk motor masih terhubung. Sekarang untuk motor tinggal tarik kemari dulu, tes dulu. Panggil motor ya. Motor, bukan motor. Ini kan yang atas kuda, motor ya. Bawahnya kuda, maaf kebalik-balik nih. Kita coba dulu ya. Oh, berhasil ya, hilang ya. Nah, berhasil ya. Kayak gitu. Nah, ini ada satu kotak yang belum dipecah nih teman. Ya, ada satu kotak yang belum dipecah. Ini resikonya kayak gitu ya, belum dipecah nih resikonya. Oke, sebenarnya tadi ada beberapa yang harus saya pecah, ini masih belum pecah ya. Tidak apa-apa ya. Ini sudah kelihatan dulu. Oke. Nah, setelah sampai di sini teman-teman nanti boleh ini saya putus dulu. Oke. Kemudian saya ingin mencoba untuk men-setting empty-nya teman-teman. Untuk yang motor sudah, untuk yang kuda sudah ya. Ini outputnya ya. Dan saat ini kita mau tarik ke empty. Empty tarik ke sini ya. Nah, di empty ini kita cukup membutuhkan yang namanya, saya butuh apa saja ya. Saya butuh position aja deh. Oke, jadi pergerakan posisi ya. Karena nanti kan dia bisa ke kanan ke kiri gitu ya. Jadi shift A, search, gitunya field position. Oke, terus kemudian saya membutuhkan nama subtract. Jadi artinya nanti kayak apa ya, kayak bolehan gitu ya teman-teman. Shift A lagi, search, saya mungkin menggunakan yang namanya vector match aja deh. Di sini saya pilihnya yang subtract saja. Oke, mungkin kalian bertanya, kok Mas tahu dari sini? Ya, subtract ini biasanya untuk overlay atau pokoknya kayak transisi antara objek satu dengan objek dua, kurang lebih gitu ya. Di sini saya menggunakan subtract, terus kemudian ini saya tarik berdasarkan vektor, ini kalau di atas. Nah, ini berdasarkan lokasi. Oke, kemudian ini saya duplikat lagi teman-teman. Itu nanti saya menggunakan divided ya. Divided ini artinya kalau di dalam boolean tuh dipisah ya. Tapi nggak tahu pengertian di sini ya begitu. Oke, ini saya tarik dulu kemarin, dan ini kita selain bekerja sebagai location, saya juga mengontrol skalanya gitu ya. Nah, dari sini saya mencoba untuk menambahkan yang namanya satu lagi adalah separate sumbu. Untuk mengontrol sumbu ya, itu menggunakan separate XYZ. Nah, itu dia teman-teman ya. Oke, dari sini tinggal saya tarik kemari, terus kemudian nanti saya kendalikan di vektor di sini. Gitu ya.
Oke, saya tes dulu untuk yang motor dulu, yang kuda belum. Jadi ini udah terhubung semua ya. Lalu teman-teman di bagian motor nih saya tarik kemari. Motor dulu ya. Nah sekarang MT-nya boleh saya hidupkan. Oke. Ini saya hidupkan dulu untuk renderingnya. Kalau ini render ya. Nah sekarang teman-teman boleh mencoba untuk menggeser. Kenapa sih harus Y? Ya, kenapa harus Y? Karena nih maju mundur. Nanti maju mundur transisinya teman-teman. Jadi kalau saya geser, kenapa Y? Karena saya maunya maju mundur. Jadi ketika nanti saya geser ke depan belakang, hasilnya akan seperti ini. Nah, ini. Oke, berhasil ya. Oke, berhasil ya. Berarti seperti itu. Oke, saya undo lagi. Sekarang saya klik empty lagi. Saya tes dulu untuk yang kudanya. Kalau untuk kudanya, teman-teman juga boleh ngetes langsung ke sini juga boleh. Tempel di sini, dan ini boleh tarik ke sana. Simple aja. Kudanya keluar ya. Sekarang kita geser si MT-nya. Saya geser. Aman kudanya ya. Aman ya kudanya ya. Kayak gitu ya. Oke, udah berhasil. Dan sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kan pergerakannya kan sama semua tuh. Nah, saya kepengen transisi itu nanti ketika nanti kudanya hilang sebagian, nanti si motor juga hilang sebagian. Nah, arahnya berarti harus berlawanan. Jadi khusus si kuda nih saya kepengen berubah arahnya ya. Ini kan kalau saya geser MT itu sama dari buntut belakang ya, mulai hilang ya. Mulai hilang dari buntut belakang mulai hilang. Nah, kayak gitu hilang. Gitu ya, mulai hilang tuh dari buntut belakang. Oke. Nah, saya kepengen dari depan, dari kepalanya si kuda. Nah, ini gimana cara ngendaliinnya gitu kan. Nah, saya butuh namanya, saya tambah lagi di sini range match range ya, match range. Oke, saya search ada nama map range ya, map range saja saya tempelkan di sini. Jadi untuk kondisi si XY ini jangan langsung tempel di sini, tapi tempelnya di sini kayak di value ya. Oke, ini saya geser kemari deh gitu ya. Setelah itu ini saya geser kemari, setelah itu baru dari result ini larinya ke vektor di sini. Gitu teman-teman. Nah ini belum berubah teman-teman dikarenakan masih kondisinya kalau kita lihat masih di sini. Ini tuminnya itu di satu posisinya. Itu aja. Terus ini 0. Nah ini kebalikannya udah kebalikannya pasti sama. Jadi ketika MT-nya saya geser, nah itu dia. Ini kebalikannya dari kepala. Nah gitu ya teman-teman ya. Ini udah jadi, udah aman ya. Oke, ini udah aman posisinya. Jadi ini mungkin begini posisinya di tengah-tengah gitu ya. Oke, sekarang ke MT. Ini udah beres. Nah, pertanyaannya adalah ini baru kuda sudah berhasil dan tadi sudah saya cek untuk bagian motor sudah berhasil. Pertanyaannya adalah bagaimana cara joinnya supaya kudanya kelihatan juga, motornya juga kelihatan. Jadi teman-teman kita menggunakan join. Nah, join lagi di sini ya. Saya shift A, search ada namanya join geometry. Klik di sini. Jadi dari sini nanti ini boleh ditarik kemari. Jadi bisa dua-duanya langsung. Oh, bisa dua-duanya gitu. Bisa di sini, bisa di sini. Jadi kalau yang di bawah nih bedanya apa? Yang di atas tidak ada namanya map range untuk perubahan posisi, sedangkan yang bawah ada untuk pertukaran si kudanya. Nah, untuk joinnya bagaimana, tinggal tempel di sini aja, simple, dan tempel di sini, simple, udah jadi ya. Ini saya coba hapus dan sekarang kita tarik kemari. Ya udah jadi ya. Udah jadi tuh ya, jadi joinnya udah jadi. Dan sekarang kita lihat transisinya kayak gini. Mungkin memang ini tidak sempurna teman-teman ya, ini karena buat pembelajaran, jadi karena waktu. Kalau saya sih biasanya saya rapihin sampai banyak dan sebagainya gitu ya, detail gitu kan. Tapi saat ini saya coba untuk lebih cepat aja supaya teman bisa menggunakannya. Jadi ketika saya geser seperti ini, nah itu berubah tuh. Gitu ya. Oke, misalkan motor dulu deh, motor gitu ya ceritanya gini. Nah ini teman-teman tinggal dianimasikan saja. Jadi pergerakan sekitar 100 frame aja. Ya 3 detik ya, 1, 2, 3 atau 3. Oke, awalnya di sini posisinya. Ini saya geser ke sini. Terus kemudian nanti boleh saya tekan K ya, location kayak di awal. Terus kemudian nanti di detik terakhir atau 9 dia digeser ke depan kayak gini.
baru saya tekan K lagi, location, selesai. Jadi kalau di play nanti hasilnya, kalau empty-nya dimatiin gitu ya, kalau di play sebentar, sorry, empty dimatiin lagi, dihidupin. Oh belum dapat ya. Nah ini udah dapat. Kalau empty dimatiin juga nggak apa-apa, tetap berjalan ya teman-teman, aman. Itu dia. Jadi perubahannya kayak gitu. Agak lama ya. Oke, mungkin empty-nya saya aktifkan dulu. Saya hidupkan, saya aktifkan, dan saya pengen titiknya mungkin saya majuin kali ya ke 50 deh biar cepet gitu ya. Oke, saya matikan empty-nya, baru saya play kayak tadi. Oke, ya berubah. Gitu ya teman-teman ya. Nah ini kalau perubahannya karakternya sama-sama berdiri mungkin bagus ya. Ini karena posisinya kudanya beda letaknya. Cocoknya sih transformasi misalkan kalau mau kudanya itu benar-benar lagi berdiri, ini kakinya lagi naik kakinya. Tapi agak berbeda, tapi nggak apa-apa. Ini salah satu contoh pergerakan transisi atau evolution dari si karakter objek ya. Oke, sampai 50 aja ya, simpen ya. Full enter. Dan kita coba klik di sini dan kita coba lihat di sini perubahannya. Tinggal kita play, hasilnya ya seperti itu. Lumayan berat ya teman-teman. Nah itu dia. Aman ya. Oke teman-teman, jadi seperti ini cara kerjanya, bagaimana cara membuat transisi atau perubahan objek ya. Ini tidak menggunakan bond, tapi menggunakan transisi. Jadi transformasi seperti kayak orang bilang sih transisi lebih aman ya. Seperti itu, jadi saya menggunakan geometry node. Oke teman-teman, itu saja yang saya bisa jelaskan. Saya berharap materi ini bermanfaat dan berguna. Jangan lupa like, subscribe, dan aktif loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya. Sekian, terima kasih.